Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Anda dimanapun Tribuners berada. Tentu saja kita kembali dalam program yang sangat spesial yaitu program Tribun VIP. Tentu saja bersama tamu VIP juga karena hadir langsung ada Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar, ada Bapak Helmi Budiman SSTP MM yang juga sudah hadir langsung di studio Tribun Timur. Dan tentu saja bersama Bapak Helmi kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa sekali untuk menyambut tahun 2023. Apalagi di bulan Desember ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita di tahun 2022, menutup tahun 2022 untuk menyambut 2023. Dengan tema yang sudah kita usung dengan begitu baik, yaitu mengenai membuat terang di tahun menantang 2023 pemerintah Kota Makassar. Seperti apa mungkin untuk pembuatan keterangan yang ataupun juga membuat terang yang dimaksud di sini untuk menyambut 2023 versi Bapeda Kota Makassar. Langsung saja kita sapa, sudah hadir di studio Tribun Timur, Tribuners Bapak Helmi Budiman SSTP MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya. Allah, gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Di tengah-tengah musim pancaroba, musim hujan, ya COVID yang lagi meninggi, ya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Iya. Ini senang sekali rasanya ya menyambut Pak Helmi jika beberapa kali kita juga sempat bertemu di live yang berbeda dengan tema berbeda Pak ya. Iya. Untuk beberapa waktu, hari ini kita akan membahas untuk tantangan ataupun juga tahun 2023 yang katanya menantang. Semenantang apa sih mungkin 2023 versi Bapeda? Untuk pertanyaan mungkin Pak, kita akan lebih banyak juga menggali terkait beberapa program-program yang sudah Anda jalankan dan canangkan di Refleksi 2022 ini. Mengawali obrolan kita, Pak Helmi sebagai Kepala Bapeda Kota Makassar tentu saja tidak lepas dengan kesibukan dan juga bertemu dengan masyarakat Kota Makassar. Bisa Anda ceritakan mungkin Pak aktivitas? Ya, baik. Mungkin untuk tahun ini karena kita sudah masuk di penghujung tahun 2022, tentunya kita merefleksikan lagi apa yang sudah kita capai selama 12 bulan terakhir. Karena memang banyak sekali tantangan sepanjang tahun 2022 ini. Bukan lagi kita berbicara COVID lagi. Betul. Karena COVID ini sudah menjadi masuk dalam endemi. Ternyata di tengah-tengah 2022 ini kita punya banyak sekali challenging yang lebih besar. Taruhlah kemarin kita ada kenaikan BBM, yang dimana mungkin Indonesia ya luar biasa karena negara kita cukup menaikkan hanya satu kali. Nah, di samping itu ada juga namanya krisis pangan yang terjadi, kemudian ada inflasi yang meningkat secara gila-gilaan. Memang di tengah-tengah 2022 ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi dan itu kita butuh inovasi dan solusi yang cukup cepat. Makanya pemerintah Kota Makassar kita berupaya selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru, inovasi-inovasi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti begitu. Baik, nah Pak Helmi, sebelum kita jauh melangkah ke inovasi, tentu saja hadir pertanyaan juga nih. Bagaimana kabar Bapeda Kota Makassar saat ini setelah menjalani 2022 dan kita sudah sampai di bulan Desember nih Pak Helmi? Ya, untuk Bapeda sendiri kami cukup optimistis dengan apa yang sudah kita lakukan di 2022 dan insya Allah per bulan Desember atau per tanggal minggu depan kita sudah mempunyai kalender perencanaan lagi untuk 2024. Wow, baik. Ya, jadi tahapan untuk pembangunan kita, tahapan untuk perencanaan kita, dan tahapan APBD kita itu sudah disahkan kemarin di bulan November 2021 dan alhamdulillah itu sudah disepakati di angka 5,6 triliun lebih. Jadi ini luar biasa, ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau tahun ini kita di angka 4,9 triliun yang akan kita rencanakan baik pendapatan maupun belanja, tahun depan kita di angka 5,6. Ini ada peningkatan sekitar 700 miliar dan ini kita sudah paparkan, kita sudah sajikan dengan DPRD Kota Makassar. Kemudian kemarin kita sudah dapat pengesahannya dan memang ini kenapa kita cukup agresif tahun depan, karena kita berharap itu tadi sesuai dengan tema kita hari ini, membuat terang di tahun yang lebih menantang. Ya, lebih menantang karena memang tahun depan banyak tantangan. Dan memang tahun depan saya rasa karena kita akan memasuki tahun agenda politik 2024, ya saatnya lah kita berakselerasi di tahun 2023. Kita tunjukkan bahwa memang Makassar ini sebagai salah satu kota dunia, salah satu kota yang cukup bisa diperhitungkan di Indonesia. Dan kita berharap dengan di tahun 2023 yang kita akan memasifkan beberapa proyek kita yang cukup strategis, ini memberikan dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena kalau uangnya kita siapkan untuk pembangunan, pastinya akan
ada domino effect, akan ada multiplier effect yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Makassar. Oke, baik. Nah, bercerita ataupun juga berbicara terkait multi efek yang akan dirasakan masyarakat dengan APBD yang meningkat di tahun depan nih, yang Pak Helmi sampaikan ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 700 triliun. 700 miliar. 700 miliar ya, mohon maaf. Itu kebanyakan Pak ya? Iya, kebanyakan. 700 miliar ya, mohon maaf. Dengan 700 miliar ini mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapeda Kota Makassar sendiri untuk penggunaan dana APBD tersebut? Ya, jadi kalau kita berbicara APBD pastinya semua belanja yang kita siapkan dalam APBD kita itu bisa dirasakan untuk kesehatan masyarakat. Itu yang pasti. Kita berharap dengan adanya APBD kita, uang rakyat yang kita sudah kumpulkan melalui pajak, kemudian melalui retribusi daerah, melalui dana bagi hasil, itu bisa dirasakan manfaatnya kembali ke masyarakat untuk mereka lakukan perputaran ekonomi. Begitu mereka sejahtera, pastinya kan akan kembali lagi ke pemerintah. Jadi akan ada ekosistem terhadap ekonomi kita. Itu yang kita harapkan. Dan memang dari 700 miliar yang tadi kita sampaikan, ini yang kami diperhadapkan kemarin karena kondisi memang 2020 yang tidak, dalam tanda kutip, tidak cukup bagus untuk pemerintahan. Memang akhirnya banyak proyek-proyek strategis kita itu yang kita tunda tahun 2022 ini. Kenapa? Karena memang kita butuh persiapan, butuh administrasi, sementara di satu sisi kondisi memang yang tidak cukup baik dari kacamata ekonomi kita. Banyak tiba-tiba harga yang betul-betul naik, melonjak, sehingga ini berpengaruh terhadap harga satuan yang ada di pasaran. Nah, sehingga kesimpulan untuk tahun 2020 meskipun memang kami cukup akui bahwa pemerintah kota untuk tahun ini realisasi kita cukup rendah. Kita baru menyentuh angka 49,67% kalau tidak salah. Tetapi dari segi pendapatan kita sudah hampir menyentuh angka 75%. Jadi ada anomali sebenarnya. Pendapatan masyarakat itu cukup bagus, artinya ekonomi kita bagus. Tetapi secara administrasi pemerintah belum siap. Karena kenapa? Ada beberapa kendala memang. Yang tadi saya sampaikan, ada kelonjakan harga, ada administrasi yang memang belum tercukupi atau belum terpenuhi. Sehingga ini yang mengakibatkan proyek-proyek yang sifatnya besar, yang kita harapkan untuk fasilitas masyarakat, ini tertunda. Dan tahun depan kita sudah siapkan administrasinya, kita sudah siapkan ASN-nya, aparatnya, pejabatnya untuk melakukan percepatan. Nah, tahun ini memang ada strategi satu yang cukup baru, dan ini kita sudah gunakan saat ini, yaitu namanya tender dini. Kita harapkan semua pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, itu sudah dilakukan tendernya di tahun 2022, di bulan Desember ini. Dan ini kita sudah targetkan, Pak Wali berharap di minggu kedua Desember, itu sudah terlaksanakan untuk pelaksanaan tendernya, sehingga perikatan kontrak untuk pekerjaan yang sifatnya besar itu bisa dilaksanakan di bulan Januari atau paling lambat minggu kedua bulan Januari, seperti begitu. Baik. Nah, saya tertarik juga mungkin Pak Helmi untuk membahas beberapa kendala-kendala yang sempat atau proyek yang tertunda. Bisa Anda mungkin sebutkan atau jelaskan di tahun 2022 ini proyek-proyek apa saja yang mungkin sempat tertunda untuk pembangunannya, khususnya di Kota Makassar? Ya, jadi memang seperti kami sampaikan waktu di tahun kemarin, di bulan Desember juga, karena kita sudah masuk Desember dan kemarin pada saat Rakorsus, Pak Wali sudah menyampaikan beberapa proyek-proyek strategis yang ada di Kota Makassar. Sebagai contoh mungkin Mall Pelayanan Publik yang sempat kemarin boleh dikata viral. Mall Pelayanan Publik itu kita tunda karena ada beberapa administrasi yang dibutuhkan, kemudian ada kenaikan harga, kemudian yang namanya Karebosi yang kita akan rehab tahun ini, desainnya sudah siap, tetapi belum ada yang masuk untuk pelaksanaan pekerjaan. Kemudian Kanrerong untuk nikel, kemudian Smart Panyingkulu, kemudian untuk Karebosi Eco Park, jadi kita akan merehabilitasi untuk lapangan Karebosi. Jadi kalau dilihat Karebosi sekarang kan masih masih kurang elok lah mungkin. Kan, tahun depan itu akan kita siapkan lagi anggarannya untuk melakukan perbaikan terhadap Karebosi Sport Park jadinya. Kemudian untuk Government Center tadi saya sudah sampaikan untuk Mall Pelayanan Publik. Kemudian untuk PAUD di beberapa kecamatan itu akan kita siapkan bangunannya. Kemudian untuk rehabilitasi taman-taman kota yang ada di Kota Makassar. Kemudian perbaikan renovasi heritage Balai Kota Makassar. Kemudian penataan rujak
Wali Kota Makassar. Kemudian ini yang paling spektakuler, Macha, itu stadion di apa namanya, di Makassar Core City Arena, itu ada di Untia, dan sirkuit di Makassar itu lokasinya yang sama di Untia juga, itu juga kita tunda tahun depan. Kemudian yang terakhir tentunya tidak lepas untuk ekonomi masyarakat di pasar, itu kita akan melakukan pembangunan rehab pasar di beberapa lokasi, ada 3 lokasi di tahun 2023 nantinya, seperti begitu. Dan yang terakhir, tahun 2023 kita juga mempunyai beberapa proyek investasi. Baik. Total nilai investasi tersebut di angka kurang lebih hampir menyentuh 20 triliun. Oke. Dan ini cukup besar. Cukup besar ya. Ya, dan ini kita harapkan dia proyeknya akan berjalan sekitar 2 tahun untuk pembangunan. Ya paling tidak taruhlah mungkin 3 tahun ke depan akan ada pembangunannya. Dan ini kalau jalan, kalau nilainya bisa kita lihat 20 triliun, hampir 20 triliun, pastinya akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap ekonomi kita. Dan kita harapkan semua resource, semua sumber daya, utamanya mungkin sumber daya pekerja atau manajemen nanti yang akan menggunakan bangunan tersebut, itu menggunakan orang-orang lokal di Kota Makassar. Contoh satu, untuk Japarate. Baik. Ini sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Japarate itu kita akan melakukan rehabilitasi terhadap anjungan Pantai Losari sepanjang 1,8 kilo. Di mana akan ada 3 lantai. Lantai pertama itu digunakan untuk parkir. Yang lantai kedua kita akan gunakan untuk mall. Yang ketiga akan digunakan sebagai plaza yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Oke, seperti begitu. Dan yang kedua akan ada pembangunan Menara Balai Kota di anjungan di kisaran lokasinya di Pantai Losari. Dan yang ketiga kita akan mengupayakan untuk membangun jalan tol inner road atau jalan tol lingkar dalam Kota Makassar, seperti begitu. Jadi akan ada 3 proyek investasi. Ya, kalau kita bisa hitung-hitung, ya, ini cukup memberikan dampak yang luar biasa nanti kalau misalnya ini jadi. Selain itu, untuk tahun ini kita lakukan juga untuk investasi terhadap pengelolaan persampahan berbasis listrik di Kota Makassar. Ini nilainya kurang lebih sekitar 4 triliun, tapi sementara proses tender, mudah-mudahan akhir tahun 2022 akan ada pemenang yang akan mengelola sampah selama 30 tahun di Kota Makassar. Jadi akan ada perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan dalam langkah perbaikan kesejahteraan dan perbaikan kualitas kota ini dan kualitas hidup masyarakat di Kota Makassar. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi. Artinya ada beberapa yang menjadi catatan Anda juga dalam hal pembangunan maupun juga pengembangan daerah Kota Makassar yang juga sempat tertunda. Bahkan yang menjadi akses-akses sosial, kegiatan sosial dari masyarakat pun juga ada beberapa yang perlu penataan kembali. Dan ini menjadi proyek investasi Anda di tahun 2023 mendatang. Lantas mungkin sejauh ini langkah-langkah strategis atau mungkin planning apa yang sudah Anda mantapkan dengan jumlah APBD yang meningkat yang sudah disiapkan terkhusus untuk APBD dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Ya, oke. Mungkin saya rasa kita terus berupaya melakukan perbaikan pastinya. Tidak hanya perbaikan para staf maupun mungkin para pejabat, tapi sarana prasarana yang digunakan untuk pemerintah itu juga kita lakukan perbaikan supaya masyarakat betul-betul dapat memperoleh kesempatan yang sama, memperoleh hak yang layak untuk mendapatkan administrasinya di masyarakat, di pemerintahan, seperti begitu. Jadi kita juga berupaya, seperti contoh mungkin tahun kemarin, tahun 2020 ini, bagi seluruh SKPD yang tidak melakukan akselerasi, itu kita lakukan penundaan terhadap pembayaran TPP. Jadi begitu mereka tidak menyentuh angka 40% untuk TPP-nya, atau tunjangannya, itu kita tunda. Dan ini cukup memberikan dampak yang luar biasa terhadap SKPD tersebut. Berarti ini challenging buat mereka ya? Ya, jadi tunjangan ini tidak lagi berdasarkan hanya absen ataupun juga mungkin kinerja, tetapi kita juga mengukur yang namanya realisasi terhadap belanja. Jadi semakin rendah capaian belanja yang mereka tuju, tentunya untuk pemberian tunjangannya itu kita bisa tangguhkan dulu, seperti begitu. Jadi ada beberapa evaluasi yang kita lakukan secara berkala guna melakukan percepatan dalam rangka peningkatan belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Utamanya seperti mungkin Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, contoh tadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai pasar, seperti
begitu. Jadi ada beberapa ya, mungkin saya bilang strategi-strategi dalam rangka mereka atau teman-teman di SKPD ini melakukan akselerasi untuk belajarnya mereka. Ini mungkin ada peningkatan atau perbaikan dari segi sumber daya manusianya juga berarti Pak Helmi ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang menariknya di sini adalah terkait beberapa planning atau strategi yang sudah Anda siapkan dengan beberapa pembangunan yang juga sempat terkendala, tapi ada kerjasama ataupun juga proyek investasi yang dipersiapkan di tahun 2023. Sejauh ini bisa Anda sampaikan mungkin kepada masyarakat, khususnya Tribuners, mungkin apa saja program-program kerjasama yang sudah dilakukan Bapeda Kota Makassar terkhusus di tahun 2022 yang berkaitan dengan program kerja Anda, Pak Helmi? Ya, untuk Bapeda sendiri, kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan pihak NGO atau mungkin boleh dibilang beberapa kota dan beberapa negara. Contoh mungkin untuk program yang didukung langsung oleh NGO, boleh dibilang Madani, kemudian erat, Momentum, dan CBO yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan ini menggunakan bantuan dari teman-teman Amerika, USAID. Jadi kita disupport oleh teman-teman dari USAID, kemudian mereka bekerja sama dengan NGO lokal. Setelah mereka bekerja sama dengan NGO lokal, barulah mereka datang memberikan dukungannya kepada pemerintah Kota Makassar. Seperti begitu. Jadi ada yang berkolerasi dengan kesehatan ibu dan anak, kemudian ada yang fokusnya bekerja dengan pemerintah Kota Makassar di sektor pelayanan publik. Jadi ada juga yang berbicara mengenai persampahan yang akan membantu kita bagaimana menyusun kebijakan persampahan beberapa tahun ke depan, dan tentunya ini semua tidak lepas dari beberapa kerjasama yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tidak lepas dari peran Pak Wali Kota Makassar sebagai figur yang bisa membuka ruang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Seperti begitu. Belum lagi, boleh dibilang tahun ini ya boleh dibilang kita sudah membuka ruang untuk perusahaan baik mungkin dari daerah lain, dari negara lain untuk melakukan investasi ke Makassar. Seperti contoh tadi untuk persampahan saja, kita punya 8 perusahaan yang berkolaborasi, ada beberapa negara, dan mereka sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola persampahan, dan kalau dihitung-hitung ya tadi saya sudah sampaikan nilainya ini tidak kurang dari 3 triliun. Dan 30 tahun ke depan, kalau mereka jadi mengelola sampah di Kota Makassar, boleh kita pastikan TPA yang di Manggala itu akan kosong dengan tumpukan sampah. Dan kita akan gunakan TPA di Manggala ini menjadi lahan hijau yang baru yang bisa diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Kota Makassar. Begitu. Baik Pak Helmi, ini saya punya satu pertanyaan yang juga cukup menarik dan terintegrasi juga dengan program kerja Anda, termasuk dalam Bapeda ataupun juga pembangunan dan penelitian dalam rangka pembangunan daerah yang ada di Kota Makassar. Untuk Pak Helmi sendiri, ini mungkin bisa Anda gambarkan ya atau deskripsikan sebelum kita ke segmen berikutnya. Bagaimana sih mungkin Pak Helmi melihat memang pembangunan ataupun juga pengembangan khusus di Kota Makassar nih yang Anda lihat? Iya, pastinya kita punya banyak tantangan dan pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Taruhlah mungkin kalau kita lihat di Makassar, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar. Baik. Jadi ada beberapa layer dari kepentingan ataupun kewenangan. Sehingga boleh dibilang ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melakukan namanya kolaborasi. Dari kolaborasi barulah kita bisa memecahkan permasalahan yang ada, memberikan solusi dan memberikan inovasi, sehingga betul-betul masyarakat atau pemerintah itu bisa saling bahu-membahu memecahkan solusinya. Karena sekarang bukan zamannya lagi kita gontok-gontokan, saling adu mulut atau mungkin adu gengsi. Nah, sekaranglah waktunya kita untuk kolaborasi. Nah, sesuai dengan tagline kami, sekarang di Bapeda itu punya tagline, kita adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Sekarang waktunya adalah melakukan adaptasi. Karena sekarang boleh kita lihat 2 tahun kemarin kita pandemi. Siapa sih yang pernah sangka bahwa akan ada pandemi? Pandemi COVID-19. Makanya kita harus siap bukan cuma pandemi COVID-19, tetapi beberapa tantangan-tantangan yang nanti akan ada ke depan. Contoh, tahun depan sudah banyak yang bilang resesi. Betul. Dan Pak Presiden pun sudah bilang, jangan takut dengan resesi, tetapi kita harus
waspada. Jangan takut berlebihan, tetapi kita harus menyiapkan, boleh bilang sedia payung sebelum hujan. Kita harus menyiapkan strateginya bagaimana. Kita harus siapkan bagaimana nanti kalau terjadi A, B, dan C. Kita harus siapkan plannya sehingga kita tidak kaget begitu ada perubahan. Jadi kita harus siap beradaptasi. Kita harus siap melakukan inovasi. Kita harus siap melakukan kolaborasi. Jadi 3 kata kunci tadi atau 3 keyword tadi itu menjadi tagline kami di Bapeda. Sehingga kita betul-betul bisa berakselerasi menjadi kota dunia. Di mata masyarakat Kota Makassar. Ini kita akan tunjukkan bahwa memang kita bertujuan menjadi kota dunia dan selaras dan sejalan dengan apa yang kita sudah menjadikan visi misi kita Makassar 2026, seperti begitu. Menjadi kota dunia ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat sudah Makaverse ataupun juga Makassar sebagai kota metaverse. Baik. Nah, terima kasih Pak Helmi. Tentu saja di segmen kedua kita akan mempertanyakan lagi dengan tema kita yang sudah kita canangkan pada sore hari ini Tribuners dalam program Tribun VIP terkait bagaimana mungkin yang dimaksud di sini akan membuat terang Makassar di 2023 yang lebih menantang. Seperti apa mungkin yang sudah dipersiapkan oleh Bapeda Kota Makassar? Sesaat lagi kita akan mendengarkan jawaban dari Bapak Helmi seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Tribun VIP dan tentu saja masih bersama tamu VIP kita bersama Kepala Bapeda Kota Makassar, ada Bapak Helmi Budiman. Kita kembali menyapa beliau, apakah masih bersemangat di hari weekend ya, tapi kita minta waktunya untuk bisa live menyapa Tribuners. Pak Helmi masih bersemangat di segmen kedua? Siap, pastilah. Pasti ya. Iya, namanya kita membahas apa 2023, bagaimana potensinya, bagaimana tantangannya, tentu saya sangat bersemangat. Apalagi Kota Makassar ini kan kota dunia. Betul. Harus kita siap dengan segala tantangan. Meskipun weekend, kita siap berdiskusi masalah itu. Tetap digaskan Pak ya. Iya, gaskan ya. Baik Pak Helmi, terima kasih untuk semangat Anda yang masih luar biasa. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal Tribuners, tentu saja di segmen awal tadi kita sudah membahas banyak terkait refleksi 2022 bersama Bapeda Kota Makassar, serta program-program yang juga dilaksanakan. Bahkan mungkin ada beberapa program yang juga ikut terkendala ya, tapi ini menjadi refleksi bagi Bapeda Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, untuk bisa berkolaborasi dengan lebih baik sehingga 2023 lebih cerah untuk seperti tema kita, yaitu lebih terang di tahun yang lebih menantang di 2023. Nah, pertanyaannya mungkin di segmen kedua seperti tema kita, membuat terang di tahun yang menantang nih Pak. Artinya ada inovasi atau terobosan yang juga terang yang sudah dipersiapkan dari Bapeda Kota Makassar. Untuk menyapa ataupun juga menyambut 2023 ini, bisa Anda ceritakan atau deskripsikan mungkin program kerja apa saja yang nantinya akan menyapa kita di tahun 2023 bersama Bapeda Kota Makassar? Iya, tentunya sebelum kita masuk di 2023 kita sudah melihat data. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita sepanjang beberapa tahun terakhir. Betul. Makassar itu biasanya pertumbuhan ekonominya di angka 7, 8 dan mungkin bahkan hampir menyentuh angka 9%. Dimana kalau kita melihat ternyata Indonesia itu rata-ratanya di bawah 5%. Atau mungkin paling tinggi 5%. Kota-kota lain atau dunia lain yang bisa menyamai itu hanya Cina. Jadi memang Makassar ini kita luar biasa pertumbuhan ekonominya. Tapi memang waktu pandemi kemarin semua minus, kita juga minus. Kita minus di angka 1,27%. Tetapi begitu Pak Wali masuk, begitu pemerintahan ini sudah terbentuk di tahun 2021 bulan Februari, tanggal 26, berakselerasi dengan adanya Makassar Recover, itu kita berhasil bangkit kembali di angka 4,47%. Ini luar biasa, di tengah-tengah pandemi, ada kota yang berhasil melalui berbagai macam tantangan, khususnya tantangan pandemi waktu itu. Dan memang kalau kita lihat, daerah mana sih yang bisa melewati pandemi, orang masih belanja, jalan-jalan, hanya Makassar menurut saya. Mungkin bahkan kota-kota lain di saat ini mungkin tidak ada seperti Makassar yang tidak lagi melakukan pengetatan secara berlebihan. Betul. Kita sudah kita sudah melakukan protap yang cukup baik, kemudian bisnis-bisnis juga sudah berjalan, dan alhamdulillah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sekarang, tahun kemarin di angka 4,47%, tahun ini target kita di angka 4,94%. Dan paling tinggi kita berharap di tahun 2023 itu kita menyentuh 5,03%. Mudah-mudahan itu kita bisa capai, karena kalau kita capai berarti kitalah kota yang bisa bertahan di tengah banyaknya permasalahan dunia saat ini. Nah, sekarang inflasi kita di angka 6,06%. Sementara daerah-daerah lain sudah ada yang menyentuh angka 10, ada yang 9, dan paling rendah mereka di angka 8%. Dan kalau kita angka 6 inflasi kita, dan bahkan bulan ini pun kita bisa deflasi. Artinya kita bisa menurunkan inflasi yang ada di Kota Makassar. Dan ini kita cukup sukses lah, terlepas dari pemerintah, tentunya ini dukungan dari beberapa pihak, mungkin swasta, kemudian BUMN, kemudian para lembaga yang sudah di sini, dan pastinya dukungan dari masyarakat. Masyarakat berani menghamburkan uangnya di tengah-tengah kondisi saat ini. Masyarakat tidak menahan uang. Ini yang kita patut bersyukur, karena masyarakat Makassar itu termasuk orang yang royal, siap berbelanja, dan kita mendukung dengan hal tersebut. Kita menyiapkan berbagai macam event pariwisata, event-event yang mungkin melibatkan lembaga-lembaga dan pemerintah, banyak yang bergeser masuk di Kota Makassar, seperti begitu. Dan berbicara 2023, pastinya kita banyak program. Tahun ini
kita sudah bersepakat dengan DPRD melalui APBD 2023, kita mempunyai target di angka 5,66 triliun lebih untuk tahun 2023, di mana untuk belanja operasi kita punya budget di angka 3,8 triliun dan 1,4 akan digunakan untuk belanja pegawai 1,4 triliun. Sisanya 2,1 triliun itu akan kita gunakan untuk pembiayaan barang dan jasa. Ini akan digunakan untuk karena sekarang kita sudah punya aturan TKDN sebesar 40%, pastinya sebagian besar uang yang ada di APBD kita itu akan masuk menjadi uang UMKM. Oke. Jadi 2,1 triliun, taruhlah 40% dari itu, ya kurang lebih 700-800 miliar akan perputarannya akan masuk langsung dirasakan oleh perusahaan-perusahaan atau mungkin lembaga UMKM yang berbasis di Makassar. Kemudian untuk belanja modal, tadi saya sudah sampaikan ini yang cukup fantastis. Tahun depan kita akan punya beberapa proyek-proyek mercusuar, beberapa proyek-proyek yang boleh dibilang monumental. Kita akan punya budget di angka 1,8 triliun lebih, di mana yang paling besar itu di belanja bangunan gedung sebesar 761 miliar dan belanja jalan kita akan memperbaiki banyak jalanan di Kota Makassar serta drainasenya. Kalau sekarang sudah kita lakukan beberapa, tetapi saya rasa tahun ini masih kurang cukup yang kita lakukan. Tahun depan kita akan masifkan di angka 581 miliar lebih. Dan saya rasa tahun depan juga kita akan punya beberapa strategi dan paling spektakuler. Tahun depan kita akan mempunyai budget yang cukup besar untuk Dinas PU di angka 997 miliar atau hampir 3 miliar, hampir 1 triliun. Dan kalau ini tercapai, pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Makassar. Pasti akan berimplikasi kepada kesejahteraan. Kalau kita perbaiki sarana prasarana, khususnya mungkin sarana prasarana yang langsung dirasakan oleh masyarakat, pasti akan berimplikasi terhadap harga barang. Harga barang bisa akan semakin murah dan masyarakat bisa semakin sejahtera. Seperti begitu. Oke, baik. Ya. Nah, melanjutkan mungkin dengan pembagian anggaran yang sudah disampaikan oleh Pak Helmi sendiri terkait beberapa bagian-bagian ya atau program-program kerja yang nantinya juga akan dicanangkan ataupun juga diimplementasikan di tahun 2023 untuk program kerjasama atau kolaborasi dari pemerintah kota maupun juga pusat. Sejauh ini seperti apa mungkin bentuk dukungan yang sudah diberikan? Ya, saya rasa untuk pemerintah pusat kita sudah punya beberapa boleh dibilang bukan kerjasama ya, beberapa pendelegasian kewenangan. Dan tahun depan Makassar ini termasuk kota yang cukup memberikan akselerasi terhadap ekonomi kita. Tahun depan kita memperoleh budget yang ditingkatkan. Jadi kita mendapatkan tambahan anggaran kurang lebih 100 miliar rupiah. Wow. Dan alokasi total alokasi kita yang didapatkan untuk tahun depan itu dari pemerintah pusat kita akan memperoleh sebesar 2,016 triliun lebih. Di mana tentunya uang ini selain mungkin uang pajak yang dari masyarakat, kemudian uang sumber pembagian dana bagi hasil, ini pastinya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur. Tadi saya sudah bilang 1,8 triliun. Selain untuk membayar gaji, kita akan gunakan untuk perbaikan infrastruktur, perbaikan sarana-prasarana pendidikan, dan tentunya sarana-prasarana kesehatan. Tidak lepas dari itu. Jadi tiga yang akan kita terus perbaiki, kepeuan, pendidikan, dan kesehatan. Seperti begitu. Dan memang tahun depan, memang tiga SKPD tersebut tadi saya sebut, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU itu memperoleh anggaran yang cukup signifikan. Untuk Dinas Pendidikan saja kita akan berikan alokasi anggaran sebesar 1,075 triliun lebih. Baik. Ya, dan untuk Dinas Kesehatan itu kita akan memberikan 608,04 miliar lebih, dan yang terakhir yang paling besar kedua Dinas Pekerjaan Umum sebesar 997,04 miliar lebih. Seperti begitu. Ini sedikit lagi menyentuh angka 1 triliun ya untuk Dinas PU sendiri. Iya. Baik, jadi 3 yang menjadi pokok utama untuk
SKPD atau pendidikan kesehatan maupun juga PU, PU, ya. artinya memiliki banyak PR juga nih nantinya Ya. ke depannya, ataupun juga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan yang menjadi tupoksi masing-masing SKPD. Nah, terkhusus untuk Bapeda sendiri dengan lagi-lagi kita mengatakan bahwa implementasi anggaran APBD yang meningkat, yang menjadi juga kabar baik pastinya ya. Tentu saja memiliki tantangan dan ada upaya di balik itu semua untuk Pak Helmi dalam hal ini sebagai Kepala Bapeda Kota Makassar untuk memberikan optimalisasi peningkatan pembangunan dan pembangunan daerah ya yang lebih baik ke 2023. Optimalisasi apa yang akan Anda lakukan nantinya pastinya Pak Helmi di 2023? Ya, saya rasa kita tentu karena kita tidak bisa bekerja sendiri, pasti kita harus melakukan kolaborasi dan koordinasi. Kami juga berupaya untuk memberikan mungkin boleh dibilang inovasi-inovasi lagi, apakah mereka bekerja secara simultan atau seperti bagaimana. Dan yang jelas apa yang sudah dilakukan tahun ini, apa yang sudah kita refleksikan di akhir tahun 2022 ini akan kita lakukan evaluasi dan sampaikan kepada Pak Wali Kota bahwa ini bisa menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang ada di SKPD masing-masing. Kalau misalnya mungkin realisasi anggaran di SKPD tersebut tidak menyentuh angka 40%, itu pasti akan menjadi catatan. Betul. Untuk dia dipertahankan atau tidak. Dan saya rasa ini juga sependapat dengan Pak Wali bahwa SKPD harus membelanjakan uangnya secara optimal, secara maksimal. Karena kenapa? Ya itu tadi, saya kembali lagi kepada pernyataan saya sebelumnya. Anggaran ini diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk ekonomi daerah kita. Kalau uangnya ditahan atau uangnya tidak dibelanjakan, pastinya tidak ada perputaran ekonomi. Ya. Karena memang, ya boleh dibilang lah, semua di Indonesia ini sebagian besar uang itu ada dari sektor swasta dan ada dari sektor pemerintah. Kalau pemerintah tidak berjalan, tentunya swasta juga tidak berjalan. Ini seperti roda sepeda. Kalau roda sepeda depan tidak berputar, di belakang juga tidak berputar. Kalau pemerintah bergerak, pasti swasta bergerak. Jadi akan ada simbiosis mutualisme. Jadi kita harus bergerak, memberikan contoh, barulah pasti swasta mau juga bergerak. Jadi kalau kita menahan uang, pasti swasta juga menahan uang. Karena tugas pemerintah adalah menyiapkan sarana prasarana. Kalau sarana prasarananya tidak ada, jalan tidak ada, drainase tidak ada, kantor pelayanan tidak ada orang yang siap. Tentunya sebagai SDM, betul. Ya sebagai aparatur, tentunya swasta juga enggan melakukan investasi. Jadi pemerintah tugasnya adalah menyiapkan infrastruktur dasar. Kalau kita bergerak, pasti swasta akan berminat melakukan investasi karena akan ada kemudahan dalam investasi, akan ada kemudahan untuk mereka memperoleh fasilitasnya seperti begitu. Dan ini ya itu tadi saya bilang seperti roda sepeda yang bergerak, saling mengejar satu sama lain dengan kecepatan yang sama. Seperti begitu. Luar biasa. Artinya pemerintah kota, masyarakat maupun sektor manapun, apalagi dalam hal ini pusat maupun juga tingkat kota, bekerja sama dengan baik. Swasta maupun juga mungkin pemerintah ini harus melakukan kerjasama yang cukup baik agar kedepannya pasti dalam hal pembangunan maupun juga pengembangan ini bisa terlaksanakan dengan cukup baik juga. Baik, Pak Helmi, sebelum kita ke closing statement, satu pertanyaan yang juga menarik buat Anda terkait tantangan menantang yang seperti apa nih yang sudah terlihat dari kacamata seorang Kepala Bapeda Kota Makassar di 2023. Jadi tahun 2022 kemarin kita memetakan permasalahan di Kota Makassar itu dalam 3 isu. Pertama isu kesejahteraan, kemudian isu infrastruktur, dan ada 2 yang mungkin tidak terlalu produktivitas. Kalau tidak salah yang satunya itu isu berkaitan dengan kemiskinan. Baik. Tapi isu yang paling mendekati, karena ini kita sudah pernah prediksi di bulan 2, isu yang berkaitan dengan perang. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini sangat kami khawatirkan? Karena dia akan mengganggu sistem global kita, sistem ekonomi kita. Begitu kita lihat terjadi perperangan di Rusia dan Ukraina, harga-harga sudah naik. Karena kenapa? Mereka yang memegang sebagian besar berkaitan dengan energi, berkaitan dengan BBM. Belum lagi masalah coal atau batu bara. Belum lagi masalah pangan, karena di sana memegang pangan juga. Dan tentunya pasti akan berdampak juga secara langsung terhadap inflasi maupun ekonomi kita.
Ya. Makanya ya tentu kita harus punya berbagai macam strategi. Makanya tahun ini Pak Wali mengingatkan kita sudah punya landasan visi dan misi kita. Di dalam visi misi kita sudah tergambar sebenarnya beberapa inovasi yang akan kita lakukan ke depan. Sebagai contoh, kita sudah melakukan yang namanya lorong wisata. Tahun ini kita sudah membentuk 1095 lorong wisata. Tahun depan kita akan membentuk lagi 1000. Dengan harapan begitu lorong wisata terbentuk, akan ada kantong-kantong ekonomi yang baru. Akan ada pusat-pusat ekonomi yang baru menjadi salah satu perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena kalau masyarakat ekonominya berputar, ya pastinya masyarakat sejahtera juga. Dan kita bisa menekan yang namanya inflasi. Ya, itu yang menjadi kata kunci kita. Kita boleh takut yang namanya resesi, tetapi jangan takut berlebihan. Tetapi kita harus waspada, menyiapkan strategi atau bagaimana backup plan kita menghadapi yang namanya resesi ke depan. Dan ini pasti pemerintah tidak bisa bergerak secara sendiri, harus bergerak secara bersama-sama. Apakah itu dengan pihak swasta atau mungkin dengan stakeholder lain ataupun juga dengan masyarakat. Karena ini pemerintah tidak bisa menjalankan Kota Makassar secara sendiri, harus bersama-sama dengan bekerja sama dengan semua yang ada di Kota Makassar, bahu-membahu seperti begitu. Baik, artinya dengan tantangan tersebut siap Pak ya untuk menghadapi 2023? Siap pastinya. Iya. Baik, kalau gitu kita berikan aplaus yang meriah buat Kepala Bapeda Kota Makassar dalam hal ini untuk program Tribun VIP. Luar biasa sekali ya. Ini diskusi yang cukup alot juga, tapi menghasilkan pembahasan yang luar biasa yang menjadi pertanyaan masyarakat Kota Makassar. Sehingga bagaimana mungkin bentuk pembangunan ataupun juga pengembangan daerah terkhusus dalam hal ini Kota Makassar untuk tahun 2023 setelah melihat kedua tahun sebelumnya di mana Makassar dalam hal ini di semua sektor kita sempat memang menurun dalam hal ekonomi maupun juga sektor-sektor lainnya akibat pandemi COVID-19. Sehingga 2023 menjadi tahun yang menantang untuk segala sektor SKPD terkhusus hari ini dalam hal pembangunan daerah bersama Bapeda Kota Makassar. Yang terakhir Pak Helmi, sebagai penutup Anda, bisa Anda sampaikan closing statement atau harapan Anda dalam menyambut tahun 2023 untuk membangun Kota Makassar menjadi kota dunia. Silakan. Ya, terima kasih pada para Tribuners yang menonton pada hari ini. Tentunya sebagai pemerintah Kota Makassar, kami tidak bisa bekerja secara sendiri. Sesuai dengan tagline kami, adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Bagaimana kita harus siap menghadapi tantangan, jadi kita harus siap beradaptasi dengan segala perubahan. Bukan hanya mungkin COVID nanti yang akan kita hadapi, bukan hanya inflasi atau mungkin bukan hanya krisis-krisis pangan ataupun krisis energi. Mungkin akan ada krisis-krisis lain yang harus kita siap beradaptasi dengan segala perubahan. Yang kedua tentunya dengan Bapeda, dengan pemerintah Kota Makassar, kita harapkan adanya kolaborasi. Tentunya kolaborasi ini bukan hanya bekerja sama dengan pemerintah, tentunya internal pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai stakeholder, apakah dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ataupun juga dengan seluruh lembaga, kemudian swasta dan tentunya masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan yang ketiga, dengan adanya bahu-membahu bekerja sama dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita berharap adanya inovasi yang terus kita akan keluarkan menghadapi tantangan tersebut. Dan jangan takut, meskipun berbagai macam ancaman termasuk ancaman resesi, pemerintah akan terus hadir mendampingi masyarakat, memberikan kesejahteraan dan memberikan solusi bagi masyarakat sekarang, hari ini maupun nanti di masa depan. Sekali lagi aplaus yang meriah buat Bapak Helmi yang sangat luar biasa sekali, penutup yang penuh effort. Kalau kita lihat ya, penuh euforia yang juga siap menghadapi tahun 2023 yang sebentar lagi akan menyapa kita. Semoga senantiasa kita disehatkan ya dan bisa bertemu kembali di tahun 2023 dengan tahun yang lebih baik lagi, pastinya dengan berbagai program yang dikembangkan ataupun juga diperbaharui lebih baik lagi. Terkhusus dalam hal ini bersama Bapeda Kota Makassar, kita ucapkan terima kasih banyak Pak Helmi. Ya, sampai bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya.
mewakili seluruh warga Kota Makassar pastinya dan juga teman-teman media, kami menunggu pastinya inovasi-inovasi dan program Anda di tahun 2023. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Helmi Budiman SSTPMM. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk kesiapan waktu dan juga kesempatannya sudah bisa hadir di studio Tribun Timur, dan pastinya kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapeda Kota Makassar. Sampai bertemu lagi untuk podcast-podcast berikutnya dalam program Tribun VIP. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Saksikan terus program Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata.